Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bersimpuh duduk beriktikaf bersama, dengan melangkahkan kedua kaki kita ke tempat ini, mudah-mudahan senantiasa segala rangkaian ibadah yang telah kita kerjakan ini dijadikan sebagai perbendaharaan amal kita yang nanti akan sama-sama kita lihat di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan semakin hari dari minggu kita bertemu minggu, ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala makin bertambah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tentunya ketika kita berbicara terkait dengan ketakwaan dan ketaatan, ini tidak akan lepas dan tidak bisa dipisahkan dari rizki yang selama ini kita cari. Karena rizki yang bisa membawa keberkahan yaitu adalah rizki yang dicari dari jalan yang halal, dan juga rizki yang bisa membawa kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia adalah rizki yang dicari sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya di sini ada kalimat rizki yang halal dan juga ada kalimat rizki yang membawa keberkahan. Rizki yang halal tentunya kita sebagai manusia biasa yang dituntut untuk berikhtiar di dalam mencari kehidupan, di dalam mencari nafkah dalam kehidupan ini. Sebagai umat Islam, kita wajib mengikuti apa yang diajarkan oleh para alimul ulama. Kita wajib mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya kita carilah rezeki dengan cara yang baik. Carilah rezeki yang kita akan makan, yang akan dimakan oleh anak dan istri kita dengan cara yang halal. Halal di dalam mencarinya, halal zatnya, dan insya Allah yang seperti inilah yang akan membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan di sini ada kalimat barokah. Para alimul ulama mengatakan barokah ini adalah ziyadatun fil khair wa daman naf'uhu. Arti daripada keberkahan yaitu adalah bertambahnya kebaikan dan akan kekal kemanfaatannya. Satu suap rezeki yang halal ini yang dicari dengan cara yang baik akan bisa membawa kita semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu suap barang subhat masuk ke dalam perut kita, satu suap barang haram masuk ke dalam perut kita dengan cara kita mencarinya tidak sesuai dengan ajaran agama, bukan menambah kesemangatan kita di dalam beribadah, akan tetapi semakin hari kita kepada Allah bukan semakin dekat, akan tetapi kita kepada Allah semakin hari semakin menjauh. Karena satu titik dosa yang ada di badan kita,
Satu titik dosa ini akan menjauhkan satu jengkal dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau seluruh badan kita ini terisi daripada yang haram? Bagaimana kalau seluruh daging yang ada di badan kita ini terdiri daripada barang yang haram? Dan bagaimana kalau seluruh keluarga kita ini di dalam perutnya tadi terisi daripada barang-barang yang haram? Maka keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan untuk masuk ke dalam rumah kita. Karena syarat untuk mendapatkan keberkahan, bagaimana dia mencari. Ketika kita mencarinya dengan cara yang baik, ketika kita mencarinya dengan cara yang halal, maka inilah yang akan menyebabkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena innallaha thayyibun, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha suci. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengabulkan doa orang-orang yang ada di dalam perutnya tercampur daripada barang yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah dekat kepada orang-orang yang badannya ini masih tercampur daripada rezeki yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengabulkan doa orang yang di dalam perutnya tadi terisi daripada barang yang haram. Yang kita takutkan ketika kita terlena dengan rizki-rizki yang subhat, kita terlena daripada rizki-rizki yang haram, kita tidak ada waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kematian kita dalam keadaan su'ul khatimah. Karena rizki yang tidak berkah, rizki yang didapat dari barang yang haram, dan ini jugalah yang menjadikan penyebab matinya kita dalam keadaan su'ul khatimah. Para ulama, para masyayikh kita mewanti-wanti agar apa yang kita makan, agar apa yang kita masukkan ke dalam perut anak-anak kita ini semua dari barang yang halal. Karena kita menginginkan anak-anak kita ini adalah dijadikan sebagai anak-anak yang soleh, dijadikan orang-orang yang paham dengan Al-Quran, dijadikan sebagai juriyah-juriyah yang baik, sebagai juriyah-juriyah yang paham dengan ajaran agama. Tentunya untuk mencetak generasi-generasi tersebut tidak ada lain bagaimana caranya kita sebagai orang tua bisa memberikan rezeki asupan ke dalam perut mereka dengan cara-cara yang baik. Maka ketika kita masukkan ke dalam perut anak kita ini dari barang yang haram, dari barang yang tidak baik, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan anak juriyah kita ini menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Untuk mencetak generasi yang soleh dan solihah tidak ada lain, apa yang kita berikan ke dalam perut anak-anak kita ini betul-betul dari rezeki yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sesuai dengan doa kita, Rabbi habli minas shalihin. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, karuniakan kepada kami daripada anak-anak yang soleh. Ya Allah, jadikan juriyah-juriyah kami orang-orang yang takut kepadamu. Jadikan juriyah-juriyah kami orang-orang yang benar-benar takut mengikuti akan ajaran Rasulmu. Tidak ada lain untuk mencetak juriyah dan keturunan yang takut kepada Allah. Diawali kita sebagai orang tua mencari rezekinya dengan cara takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita mencari dengan jalan yang haram, kita menghalalkan semua cara, sementara cara tersebut tidak dibenarkan oleh agama. Jangan pernah mimpi anak-anak kita menjadi hafal Quran. Jangan pernah mimpi anak-anak kita menjadi orang-orang yang paham dengan agama. Jangan pernah mimpi kita mendapatkan dzurriyyah orang-orang yang soleh dan solihah. Karena kita tidak sendiri, tidak memupuknya dengan cara-cara yang baik. Maka penting untuk mencetak daripada generasi yang soleh dan solihah. Yang pertama, berikan rezeki dari yang halal ke dalam perut mereka dan masukkan rezeki yang halal ke dalam rumah kita. Yang kedua, tanamkan ajaran agama yang baik terhadap generasi kita. Hari ini kita banyak terlena dengan pendidikan-pendidikan lain sampai-sampai kita mengabaikan nilai-nilai ajaran agama. Seakan-akan yang ada di benak kita agama yang penting hanya bisa untuk sholat, agama hanya untuk sholat saja, hubungan ritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tentunya tidak. Tentunya bukan seperti itu. Justru ketika kita jauh daripada agama, ketika kita menyepelekan pendidikan agama, inilah yang akan bisa menghancurkan kehidupan kita. Sebab kita ada di alam dunia ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki hari ini besok bakal ditanya di alam kubur. Apa yang kita sayangi hari ini pun akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan anak, jangankan istri, jangankan keluarga, antara ruh dan jasad kita pun kalau memang waktunya, maka ini akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah, selagi masih ada waktu, Allah memberikan usia kepada kita. Mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kita, cepat-cepatlah kita untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu siapa yang bisa menjamin kehidupan kita, siapa yang masih bisa memberikan kesehatan kepada kita, siapa yang menjamin kalau besok pagi kita masih bisa makan, siapa yang menjamin kalau nanti sore kita masih bisa hidup. Semua adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan ketika kita mati besok Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertobat sehingga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, dan generasi kita dijadikan orang-orang yang takut sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi kita betul-betul dijadikan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun nanti kelak di yaumil mahsyar dikumpulkan di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nanti tidak ada tempat yang lebih mulia, tidak ada tempat yang lebih baik kecuali yaitu adalah tempat di bawah naungan benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit materi khutbah Jumat ini menjadi satu tausiah buat dari Al-Fakir khususnya dan umumnya juga buat jemaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irdaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم بارك على الخلفاء الراشدين المهديين وكانوا بهم يعدلون سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الحسن والحسين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وارحمنا والمسلمين. وارحمنا والمسلمين. وارحمنا والمسلمين. وعافنا والمسلمين. وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.